Kalau bungkusan sama kita muslim, sholatnya sama, pakaian itu sama, tapi soal isi dalamnya itu beda-beda. Nah, kita beginian ini penting supaya apa? Supaya kita beragama itu ada rasanya. Kalau sholat itu ada rasanya. Dan sekarang tadi saya mengajukan pertanyaan, kenapa kita ini, sebagian dari kita ini kadang-kadang merasa agama itu hanya sebatas identitas, tapi nggak sampai masuk dan membangun spiritualitas. Mari kita ngaji beneran ya Pak ya, ngaji beneran supaya saya pulang memberikan bekal yang mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan bisa diresapi oleh semuanya. Karena bagaimanapun bapak-bapaknya dikit ya, ibu-ibunya lebih banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimanapun kita butuh dengan majelis seperti ini. Kalau kita mengabaikan pengetahuan, mutiara hikmah, petuah-petuah agama yang bisa menghidupkan hati kita, maka kita sendiri akan menelan kesengsaraannya. Ada banyak orang di luar sana bertahun-tahun jadi muslim, jadi muslimah, tapi sholat nggak ada rasanya. Ibu termasuk apa enggak? Saya tidak tahu, hanya ibu yang tahu. Bertahun-tahun sholat, ucapin Allahu Akbar, nggak ada rasanya. Waktu Ramadan puasa, tapi nggak ada rasanya. Sesekali kerasa, tapi jarang. Ibu tahu alasannya kenapa? Saya mau jawab sekarang. Tuh, saya udah bawa kitab. Kemana-mana saya kalau ngaji suka bawa kitab. Kitabnya tebal lagi. Kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, minimal ibu tahu nama judulnya aja. Tapi kayaknya tahu. Kalau rata-rata muslim yang awam juga tahu kitab Ihya Ulumuddin. Karangan siapa ibu? Tidak tahu. Saya kasih tahu ya, ulama besar namanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang sering dikenal dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ngarang kitab Ihya Ulumuddin, versi cetakan saya 10 jilid. Tapi kan kalau dibawa semuanya kita nggak bakal cukup. Saya bawa yang penting-penting aja, yang relate dengan kehidupan kita sebagai karyawan. Kitab Ihya Ulumuddin itu disyarah lagi sama ulama namanya Murtadha Az-Zabidi, 14 jilid. Saya versi aslinya 2 jilid. Ada yang 2 jilid, ada yang 4 jilid. Itu versi, ini cetakan lux saja. Cetakan versi yang umumnya kira-kira 4 jilid atau 2 jilid. Disyarah sama ulama besar namanya Murtadha Az-Zabidi, 14 jilid segini. Ada di rumah tapi nggak bisa saya bawa. Sampai-sampai ada ungkapan begini Pak, malam yaqra al-ihya falaysa minal ahya. Siapa yang tidak pernah baca kitab Ihya Ulumuddin, maka dia bukan makhluk hidup. dia itu mayat. Ada sebagian ulama, saking ini kita berisikan pesan-pesan yang bisa membangkitkan, menghidupkan keimanan kita dari kekeringan. Ibarat tanah Bu, orang beriman itu ibarat hatinya, kalau diibaratkan dengan tanah ada yang tandus, ada yang kering, itu kan begitu. Kalau bungkusan sama kita muslim Bu, sholatnya sama, pakaian itu sama, tapi soal isi dalamnya itu beda-beda. Nah, kita beginian ini penting supaya apa? Supaya kita beragama itu ada rasanya. Kalau sholat itu ada rasanya. Dan sekarang tadi saya mengajukan pertanyaan, kenapa kita ini, sebagian dari kita ini kadang-kadang merasa agama itu hanya sebatas identitas, tapi nggak sampai masuk dan membangun spiritualitas. Mari kita ngaji beneran ya Pak ya, ngaji beneran ini. Model ngaji beneran itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Hamid Al-Ghazali di salah satu halaman kitabnya, saya baca. Ada salah seorang namanya Fatah Al-Mausili. Fatah Al-Mausili, katakanlah ini orang soleh ya, ulama masalah. Dia bilang begini, alaisal marid idza muni'a minat ta'am. Kalau ada orang sakit, dia nggak bisa makan. Muni'a minat ta'am wasyarab, nggak bisa minum. Orang sakit itu terbaring di atas perbaringan rumah sakit, nggak makan, nggak minum, wadawa, nggak minum obat.
Orang sakit makan enggak, minum obat enggak. Kira-kira nasibnya gimana? Mati kan? Kata beliau, bukankah kalau ada orang sakit tidak makan, tidak minum dan tidak minum obat dia akan mati? Dia bertanya kepada jemaahnya, orang-orang sekitarnya. Terus jemaahnya menjawab, bala, ya, pasti, ya. Terus jawaban beliau apa? Kadzalikal qalb. Begitu juga dengan hati manusia. Idza munya anhul hikmah wal ilm thalathata ayyam yamut. Begitu juga dengan hati manusia, kalau dia tidak mendapatkan ilmu, tidak meresapi nilai-nilai kebijaksanaan, gak dengar ceramah agama lah intinya, gak pernah ngaji, Qurannya bulukan di rumah, isi YouTube-nya gak jelas semua, gak pernah dengar ceramah agama, gak pernah dengar hadir majelis ilmu, selama 3 hari berturut-turut, kata Fatah al-Mausili yamut, itu hati akan mati. Tapi orang yang hatinya mati ini gak merasa hatinya mati, ya kan? Tahu yang dirasa apa kadang-kadang? Ya itu tadi, gambarnya kayak tadi. Agama itu kayak nggak ada rasanya, hanya sebatas identitas dan bungkusan luar aja. KTP Muslim, tapi tindak tanduk kehidupan tidak mencerminkan ajaran Islam. Kenapa? Karena hatinya tidak disirami oleh ilmu dan hikmah. Ngaji jarang, dengar petuah juga, gaul dengan orang soleh juga enggak. 3 hari berturut-turut kayak gitu, kadang-kadang ngerasain enggak? Apalagi nggak sholat, ya sudahlah.